Kita mau trading ketika market sedang loyo atau kita mau trading ketika market sedang bagus-bagusnya? Jawabannya adalah yang kedua, yaitu market sedang bagus-bagusnya. Kapankah waktu itu? Yaitu waktu session. Oke, waktu session di sini kalian bisa cek di Forex Time Converter. Oke, Forex Time Converter, kemudian nih forex.timezoneconverter.com, diklik aja. Nah, di sini kalian bisa tentukan time zone kalian. Cari itu, katakanlah Asia mana? Asia Jakarta, Asia Jayapura, Asia mana aja itu ada di situ. Katakanlah kalian bingung gitu ya, kalian bingung di sini nggak ada. Contoh, saya sama Jakarta itu beda berapa jam? Beda 1 jam, berarti dikurangi 1 jam atau ditambah 1 jam gitu aja. Oke, kita klik Jakarta. Nah, di sini ada sebenarnya ada 5 sesi waktu untuk trading. Kenapa sih kok 5 sesi ini? Jadi gini, di Indonesia, contoh di Indonesia ya, pasar ketika rame ketika kapan? Ya pagi sampai katakanlah sore, sampai jam 5, jam 4-an. Di situ lumayan rame pasar tradisional. Setelah itu gimana? Sepi banget karena yang penjualnya sepi, kemudian yang beli juga sepi. Sama seperti market di sini, ada jam buka, ada jam tutupnya. Kemudian lihat, ada 5 sesi di sini. Ada Europe Berlin, Europe London, Amerika New York, Australia Sydney, dan Asia Tokyo. Saya pernah di Sydney, jadi jam 5-nya sini itu jam 8 sana. Yang kita bisa lihat sebenarnya ada 3 sesi yang agak lumayan, yaitu Asia atau Tokyo. Kemudian ada New York. Di sini jam 7, biasanya kita ada live trading jam 7 malam. Ya gara-gara ini kita trading waktu New York session. Tapi ingat, bukan jam 7 tepat loh ya. Jam 7 kurang 10, jam 7 kurang 15 kita udah mulai. Karena ada push ketika New York session. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga itu ada London session, atau biasanya orang bilang Great Britain session, jam 2 siang sampai jam 10. Kalau kita trading jam 7 berarti kita trading waktu New York session dan London session. Jadi open New York tapi London sudah berjalan udah lama. Oke, jadi 3 itu kalian bisa klik cari di timezoneconverter.com. Oke, itu buat apa sebenarnya? Itu buat apa? Ini nggak ngaruh itu sebenarnya. Oke, ada pengaruhnya untuk market. Kenapa? Contoh di area Asia yaitu Tokyo. Tokyo itu mata uangnya apa? JPY. Kemudian tadi Tokyo kan jam 6 ya. Sebelum itu ada Sydney di sini jam 5. Berarti di Asia atau Tokyo session itu ada JPY plus AUD atau Australia. Jadi yang bagus ketika Asia session atau Tokyo itu JPY plus AUD, AUD JPY, AUD USD, ya, kayak gitu. Pokoknya ada AUD-nya dan ada JPY-nya. Itu biasanya bagus di sesi ini. Kemudian di sesi London berarti jam 2, sebelum jam 2 ada apa? Europe Berlin. Oke, GBP sama Euro. Berarti kita bisa Euro sama GBP, pound sterling. Kemudian ada New York session yaitu US dollar. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat London di sini jam 2 sampai jam 10. Kemudian untuk Asia itu jam 6 sampai jam 2 PM. Kemudian US dollar itu 7 PM sampai jam 3. Kalau kita live trading waktu London session, kenapa kok pergerakannya hanya beberapa pair aja yang bergerak? Karena kita bisa lihat jam 2 siang Asia session sudah selesai, jadi pair-pair AUD sama JPY udah tutup marketnya, paling pergerakannya pelan-pelan. London yang mulai push, jadi Euro sama GBP yang agak volatil di situ. Untuk US dollarnya masih belum buka, jadi masih agak lama. Ketika kita live trading jam 7 malam, itu kenapa kalau kalian lihat itu ketika malam volatilitasnya itu agak lumayan. Pertama ada US dollar jam 7 sampai jam 3. Pair yang ada US dollarnya itu semua akan volatil di situ karena marketnya sedang jalan. Kemudian pair apa yang sedang jalan juga? Ada pair Euro dan GBP. Kenapa? Karena Euro dan GBP tutupnya itu jam 10. Jadi sebenarnya setelah jam 10 malam itu pair Euro GBP itu nggak begitu volatil. Tetapi pair yang ada USD-nya masih berjalan. Jadi benar kalau kita bilang trading yang paling baik itu jam 7 sampai jam 10
malam. Karena di sini ada London Session dan New York Session. Pair yang bisa kita gunakan itu adalah US dollar, euro, dan GBP. Maksudnya gimana ya, GBP USD, euro USD, dua itu kombinasi yang agak bagus. Oke, kemudian untuk yang lainnya ya bisa kayak USD JPY, pokoknya ada USD-nya, pokoknya ada euro-nya, pokoknya ada GBP-nya. Kenapa kita harus trading waktu session yang saya bilang tadi? Kita contohkan di Euro USD. Oke, kita contohkan di Euro USD H1. Kita kasih vertical line di sini. Tadi jam berapa? Jam 6 pagi. Oke, kita klik jam 6 pagi. Kemudian ada jam 2 siang. Kemudian ada jam 7 malam. Ini adalah sesi dari trading. Kita bisa lihat Asia Session, London Session, New York Session. Oke. Nah, ini kita udah taruh line di sini untuk menentukan bahwa oke, ini area Asia, ini area London, ini area New York. Saya bikin indikator, kalian bisa bikin sendiri. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa publish di TradingView. Jadi saya udah bikin, dia sudah garis otomatis di sini. Ini ya, udah garis otomatis. Oke, kita bisa lihat di M15 sekarang. Kalian bisa lihat bahwa market itu pergerakannya bagaimana. Di Euro USD, pergerakan waktu Asia Session itu lihat cuma di sini aja. Oke, ketika ini London Session, dia ada push market lumayan. Oke, ada push market lumayan. Nah, push di sini ini yang kita cari. Lumayan ini push market. Naik. Ketika New York Session mau jalan, dia ada bearish, ada di area support. Kemudian New York Session jalan, lihat pergerakannya lebih signifikan. Kenapa? Ingat tadi ketika jam 7 malam itu London masih jalan, USD juga jalan, atau Amerika juga masih jalan. Makanya pergerakannya bagus di situ. Kita contohkan lagi. Dia ada apa ini? Waktu Asia Session konsolidasi. Ketika London Session ngapain? Break konsolidasinya. Jadi biasanya itu untuk Asia Session itu konsolidasi, London Session itu break. Biasanya emang kayak gitu. Setelah itu break selesai. Lihat New York Session dia ngapain? Langsung signifikan untuk pergerakan. Nah, kalian pengen trading di area sini atau kalian ingin trading yang pergerakannya agak lumayan kayak gini atau yang volatil kayak gitu? Itu ya pilihan. Saya contohkan untuk satu lagi untuk pair yang lain yaitu USD CAD. Oke, USD CAD kita bisa lihat bahwa ini Asia. Oke, waktu Asia Session kayak pergerakannya pelan banget, break. Oke, kemudian London Session dia naik, kemudian dia turun sedikit. Karena apa ya, di Kanada ya masih tidur semua orang-orang. Ketika New York Session gerak, nah ini juga kalian bisa lihat ketika New York Session bergerak, ini volatil banget. Jadi kalau mau trading di USD CAD, ya mending waktu New York Session itu yang bagus karena pergerakannya itu agak lumayan di New York Session. Semoga dari video ini kalian agak lumayan paham kapan sih saya harus trading, dan kalian kalau bisa dilihat itu sebenarnya untuk session itu agak lumayan penting karena takutnya kalau kalian itu trading waktu dia seperti ini, contoh kalian trading USD CAD tetapi di London Session itu dia pergerakannya konsolidasi kayak gini. Kalau kalian nggak begitu lama di market itu bakalan kena stop loss terus kalau kalian tradingnya jam segitu di USD CAD. Oke, kalau apalagi kalau pemula kayak gitu ya kebanyakan bakalan terkena stop loss di situ. Jadi kita harus lihat, kita harus backtest pair favorit kita itu apa, jam berapa dia bakalan bergerak, kemudian pattern biasanya itu dia pattern apa, kemudian Fibonacci biasanya di Fibonacci berapa, itu kita harus tahu. Contoh di gold di sini pergerakannya itu bergerak kadang-kadang di Asia, kadang banget di Asia, tetapi yang sering itu di New York Session, kemudian di area Fibonacci 61,8 dia tuh seneng banget ke situ. Setelah 61,8 biasanya dia langsung berbalik. Nah, kayak gitu kalian nggak bakalan tahu kalau nggak dianalisa, kalau nggak ditulis, kalau nggak dicek dan jam terbangnya agak dibanyakin. Itu dari saya. Thank you, see you next time, bye bye.